Halo guys, apa kabar nih kalian? Semoga baik-baik aja ya. Jadi pada video kali ini kita akan bahas alur cerita dari film yang berjudul Harum Malam. Nah, film ini akan berkisah tentang sosok gaib yang meneror sebuah rumah susun, di mana sosok itu terbebas setelah para remaja nakal membuka segel iblis tersebut. So, apakah penghuni rusun itu akan selamat? Kita langsung aja ke isi cerita film selengkapnya. Berlatar di suatu rumah susun, terlihat segerombolan remaja yang sedang berkumpul di rooftop gedung. Mereka diantaranya adalah Iqbal dan teman wanitanya yang bernama Aboy. Ada dua sahabat Iqbal yang lain, yaitu Bob dan juga Ali. Saat itu Iqbal merasa ada suara wanita yang memanggilnya dari dalam gedung. Dan karena penasaran, Iqbal pun mengikuti asal suara dan dia melihat sosok yang mirip seperti ibunya. Sosok yang dia pikir adalah ibunya tersebut berada di dalam lift sambil memeriksa beberapa senter. Dia menyerahkan sebuah senter pada Iqbal, namun sosok lain yang menyeramkan justru muncul di sampingnya, yang ternyata itu adalah ibunya Iqbal yang asli. Ternyata ibu dan adiknya Iqbal yang bernama Yaya dari tadi udah mencari dirinya. Iqbal yang tampak sedikit takut dengan apa yang baru aja dia lihat, mencoba menghentikan rencana kepergian keluarganya hari ini karena ada firasat yang gak bisa dia mengerti. Dan benar aja dalam perjalanan mereka ke suatu tempat, ayah dan ibunya menyadari bahwa sepertinya mereka telah berputar-putar di tempat yang sama. Sang ayah lalu meminta si ibu dan juga Iqbal yang memiliki kekuatan indigo untuk menggunakan kekuatan batin mereka demi menemukan rumah yang mereka tuju. Namun di saat itu juga Iqbal melihat beberapa sosok aneh di sepanjang jalan. Dimulai dengan sosok hitam dengan tubuh yang sangat tinggi, di mana hal itu membuat perasaan Iqbal semakin aneh. Gak lama kemudian dia kembali melihat sang ibu memeriksa senter dan memberikan satu senter kepadanya. Hal itu sama persis seperti penglihatan yang dia lihat di lift sebelum mereka berangkat ke sini. Dia pun segera memberitahukan kepada ayahnya bahwa akan ada sesuatu hal yang buruk yang bakal terjadi pada ibunya. Sesuatu yang hanya bisa dirinya rasakan sebagai seorang yang memiliki kemampuan indigo yang bisa melihat hal itu sementara ayahnya enggak. Namun sayang sang ayah ini nggak peduli akan hal itu dan perjalanan mereka pun justru tetap dilanjutkan. Tentu aja di sepanjang jalan ini, Iqbal melihat banyak sekali hal aneh, seperti penampakan sosok hitam dan buah nangka yang mengeluarkan darah. Setelah melewati hutan itu, akhirnya mereka sampai pada rumah yang dituju. Ibunya Iqbal meminta Iqbal untuk tidak takut dan memberanikan diri pada apapun yang hanya mereka berdua aja yang bisa melihatnya. Sang pemilik rumah meminta ibunya Iqbal untuk segera menemui seseorang di sebuah kamar, dan ternyata di kamar tersebut udah ada seorang wanita bernama Zura. Tubuh Zura ini udah dirasuki, yang rupanya ibunya Iqbal yang memiliki kemampuan supranatural, memiliki pekerjaan sebagai seorang dukun. Dia seringkali membantu menangani gangguan mistis dan mengusir iblis-iblis yang mengganggu manusia. Tapi kali ini iblis tersebut sangatlah kuat, bahkan sang iblis sempat menyakiti si ayah dan juga Iqbal. Sang ibu yang mencoba menolong Iqbal justru mendapatkan serangan fatal dari sang iblis dan hal itu membuat ibu Iqbal kehilangan nyawa. Setelah kepergian ibunya, Iqbal sangat merasakan kesedihan dan dia juga menyesali keputusan ayahnya yang membiarkan ibunya mengambil pekerjaan tersebut. Hubungan Iqbal dan juga ayahnya sempat memburuk karena Iqbal beranggapan jika sang ibu mati gara-gara sang ayah. Sementara sang ayah yang gak memiliki kekuatan supranatural, menurut Iqbal gak akan pernah bisa melihat dan merasakan ketakutan yang seperti dia dan ibunya rasakan. Padahal Iqbal ini ingin seperti anak-anak yang lain dan hidup sebagai anak yang normal. Saat sedang mengepak baju-baju mendiang istrinya, ayahnya Iqbal mendapatkan telepon panggilan kerja dan dia pun meminta anak perempuannya yang bernama Yaya untuk tetap tinggal di rumah dan gak main keluar. Saat itu ayahnya Iqbal yang juga berprofesi sebagai tukang urut mendapatkan tawaran pekerjaan sampingan dari langganannya yang juga tinggal di rumah susun itu. Si pelanggan yang bernama Jamil ini mengajak si ayah ke suatu tempat dan saat di tangga mereka berpapasan dengan Iqbal dan juga Aboy. Yang mana Aboy ini ternyata adalah anaknya Jamil. Namun di sini terlihat jika hubungan Aboy dan juga Jamil gak baik-baik aja seperti ayah dan anak pada umumnya. Di saat itu ayah minta izin pada Jamil agar Iqbal ini bisa ikut bersama mereka dan Jamil gak masalah akan hal itu.
Sesampainya di suatu kamar, Jamil memberitahukan bahwa kamar itu dia gunakan sebagai tempat penyimpanan tanaman-tanaman koleksinya. Tanaman-tanaman itu Jamil dapatkan dari berbagai negara. Bermacam-macam tumbuhan ada di ruangan tersebut, bahkan 80% diisi oleh tumbuhan karnivora pemakan serangga. Jamil pun menunjukkan tanaman kesukaannya yang dia bawa dari Sumatera, yang menurutnya tanaman itu hanya akan mekar dalam waktu 8 tahun sekali. Karena Jamil ini akan melakukan perjalanan kerja ke Sumatera, dia meminta ayahnya Iqbal untuk merawat dan memberikan makan pada tanaman-tanaman itu. Saat itu ayah Iqbal melihat sebuah pintu yang ditempeli sebuah jimat, namun ketika ditanya, Jamil mengatakan itu bukan apa-apa dan dia juga meminta agar gak seorang pun masuk ke ruangan itu. Tak ada apa-apa, tapi masuk. Sebelum kembali ke rumah, ayah mengunci pintu ruangan itu dan dia juga melarang Iqbal agar dia nggak masuk ke ruangan tempat tanaman-tanaman itu berada. Di hari selanjutnya, Aboy yang ingin pergi bermain melihat sang ibu menangisi sebuah foto dan itu adalah foto kakak perempuannya yang keberadaannya nggak mereka ketahui sampai saat ini. Sekian lama Aboy dan dua kawannya menunggu dan pada akhirnya Iqbal tiba bersama Yaya. Ternyata tanpa sepengetahuan ayahnya, Iqbal ini berencana membawa teman-temannya ke dalam ruangan yang berisi koleksi tanaman milik Jamil. Di dalam ruangan itu, mereka semua tampak sangat antusias melihat berbagai tanaman, dari yang kecil hingga tanaman kebanggaan ayahnya Aboy. Aboy pun sempat heran sebab dia nggak pernah masuk ke ruangan tersebut. Sebenarnya Aboy dan ayahnya ini nggak dekat sebab ayahnya Aboy yang kaya raya hanya berfokus dan perhatian pada istri keduanya aja. Petaka pun dimulai ketika Bob dan juga Ali merobek jimat yang tertempel di pintu yang menyebabkan pintu yang saat itu nggak bisa dibuka dengan kunci apapun tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Bob dan juga Ali lalu melarikan diri karena takut, namun Iqbal malah penasaran dan memberanikan diri masuk ke ruangan tersebut bersama Aboy. Mereka lantas melihat sebuah paku yang tertancap di dinding, tapi Iqbal melihat lebih dari itu. Dia melihat ada darah yang menetes dari dinding tersebut dan karena menyadari ada yang gak beres, mereka pun segera pergi dari ruangan itu. Malamnya Iqbal mulai diteror oleh suara-suara aneh dari berbagai sudut rumahnya, bahkan ada sosok menyeramkan yang berbaring di sampingnya. Saat Iqbal ini kabur keluar rumah, dia melihat neneknya Aboy dengan keadaan kepala yang terluka parah. Karena ketakutan setengah mati, Iqbal pun mencoba menenangkan diri dengan bersandar di bawah pohon dekat makam ibunya. Sambil memutar video-video lama sang ibu, Iqbal mencoba mengingat kenangan-kenangan manis saat sang ibu masih hidup. Gak berselang lama, ayah Iqbal dan juga seorang ustadz akhirnya menemukan Iqbal, yang ternyata mereka udah mencari-cari Iqbal dari tadi. Saat itu Iqbal meminta agar kekuatannya disegel sebab dia merasa takut dan ingin menjadi normal. Kasihan melihat Iqbal ini, ayah pun memohon kepada ustadz untuk mencabut kekuatan tersebut. Namun setelah ustadz ini menyegel kekuatan Iqbal, dia memberikan ayahnya Iqbal pembuka segel tersebut dan meminta sang ayah untuk menuntun kekuatan Iqbal bila saatnya tiba nanti. Dalam perjalanan kembali ke rumah, Iqbal, Yaya dan juga ayah berpapasan dengan ibunya Aboy yang saat itu ibunya Aboy sedang bertengkar dengan neneknya Aboy. Nenek Aboy yang merupakan ibu mertuanya atau ibu kandungnya Jamil saat itu dimarahi sama ibunya Aboy karena si nenek ini udah merubah penampilan Aboy seperti laki-laki, yang mana nama sesungguhnya dari Aboy adalah Nurul. Entah karena alasan apa neneknya Aboy ini merubah nama dan penampilan Aboy menjadi laki-laki. Saat itu neneknya Aboy tiba-tiba merasa dipanggil oleh sesuatu dan dia pun mengikuti asal suara tersebut dan tibalah neneknya Aboy ini di depan pintu lift. Yang mana seketika di dalam lift dia melihat seorang wanita yang didampingi oleh sosok yang menyeramkan. Setelah peristiwa itu neneknya Aboy bertingkah aneh, di mana saat dia berpapasan dengan Iqbal, dia membisikkan pesan bahwa mereka telah dikutuk. Yang mana setelah itu neneknya Aboy justru melompat dari balkon dan tewas mengenaskan di lantai dasar dengan luka di kepala seperti yang Iqbal lihat pada malam sebelumnya. Setelah peristiwa itu, Iqbal terus melihat penampakan-penampakan aneh, yang mana tanpa dia ketahui, sosok-sosok menyeramkan yang dia lihat ternyata adalah gambaran dari orang-orang yang akan mati selanjutnya. Mereka akan terbunuh oleh iblis menyeramkan di rumah tanaman milik Jamil dan tanpa seorang pun yang menyadarinya. Bahkan di saat melayat ke rumah duka, Iqbal ini melihat penampakan Bob dan juga Ali yang terlihat berlumuran darah.
Menyadari malapetaka yang akan menimpa kedua temannya itu, Iqbal ditemani Aboy kembali menuju ke ruangan penyimpanan tanaman milik Jamil. Mereka mencari jimat yang kemarin tertempel di pintu, yang mana di saat yang sama, Iqbal melihat banyak darah yang mengalir dari dinding itu. Saat Iqbal melihat selembar kertas yang dia sangka adalah jimat, kertas itu justru ditarik ke arah kegelapan, yang mana dari dalam kegelapan muncul tangan iblis yang sangat menyeramkan. Terdengar teriakan Aboy dari luar ruangan, yang ternyata di saat itu Aboy menemukan mayat temannya, yaitu Ali. Saat polisi tiba di lokasi, mereka menginterogasi ayahnya Iqbal, di mana ayahnya Iqbal berbohong dan mengaku sebagai orang yang menemukan mayat tersebut demi melindungi Iqbal. Saat pulang ke rumah, ayah Iqbal ini tampak sedikit marah dan bertanya pada Iqbal tentang apa yang sebenarnya terjadi. Iqbal pun menjelaskan bahwa memang dia yang membawa teman-temannya masuk kemarin. Tapi dia nggak tahu bagaimana Ali bisa masuk ke ruangan itu seorang diri tanpa sepengetahuan dirinya. Dia juga menceritakan bahwa Bob dan juga Ali yang merobek kertas mantra hingga mengeluarkan iblis dari dalam ruangan tersebut. Namun melihat penjelasan Iqbal ini, ayahnya justru nggak percaya karena si ayah merasa kekuatan Iqbal ini udah disegel. Merasa nggak dipercayai, Iqbal pun tampak kesal dan juga marah. Malamnya Iqbal kembali mendengar suara-suara aneh dari rumah di lantai atas, dan lagi-lagi suara itu adalah suara perempuan yang dia dengar tempo hari. Ketika Iqbal mengeceknya, dia malah masuk ke dalam rumahnya Aboy, dan di sana dia malah dipersilakan makan oleh seorang perempuan yang dia kira itu adalah Aboy. Tapi tanpa Iqbal sadari, dia justru memakan daging mentah dan organ tubuh manusia yang diberikan oleh sosok menyeramkan berwujud neneknya Aboy. Bahkan dia juga melihat Aboy dalam keadaan yang mengerikan dan juga berlumuran darah. Mengalami kejadian mengerikan tersebut membuat Iqbal sakit, dan saat ditemani Aboy ini, Iqbal pun menceritakan apa yang dialami dan kemampuan yang dia miliki. Dia juga mengatakan sesuatu yang buruk akan terjadi pada Aboy, sama seperti apa yang terjadi pada Ali sebelumnya. Aboy yang percaya pada Iqbal meminta Iqbal untuk melindunginya, namun di sisi lain, jasad Bob malah ditemukan di rumah tanaman milik Jamil. Dan lagi-lagi ayah Iqbal kembali diinterogasi oleh pihak kepolisian, di mana Iqbal dan Yaya yang hanya berdua di rumah, diajak untuk makan di rumah Aboy oleh ibunya Aboy. Namun saat ibunya Aboy ini pergi untuk urusan pekerjaan, dan hanya mereka bertiga yang ada di rumah, tiba-tiba sosok wanita yang ternyata dikenali Aboy sebagai kakaknya, muncul dari kegelapan bersama sosok iblis menyeramkan yang tubuhnya seperti akar-akar tumbuhan. Iqbal yang menyadari bahwa itu bukanlah kakaknya Aboy, mencoba mengusir iblis tersebut, namun karena kekuatannya yang masih tersegel, membuat Iqbal kalah dan membuat Aboy ini diserang oleh iblis. Melihat kondisi Aboy yang sangat buruk, Iqbal pun kembali memasuki ruangan tanaman. Dia melihat banyak darah keluar dari tanaman besar kebanggaan Jamil, begitu juga di dinding yang tertancap paku. Ayah Iqbal yang diinterogasi di kantor polisi mulai percaya pada apa yang Iqbal katakan tentang sosok menyeramkan dari ruangan tersebut. Ayah Iqbal memohon pada polisi agar dia diizinkan untuk segera pulang, sebab dirinya khawatir akan keselamatan Yaya dan juga Iqbal di rumah. Ayah Iqbal melihat kedua anaknya tanpa ketakutan karena mendengar suara-suara aneh dari ruangan di atas rumah mereka. Mereka lalu mengecek ke ruangan di atas rumah mereka itu, yang ternyata suara itu berasal dari rumahnya Aboy. Iqbal dan ayahnya melihat Aboy yang udah dalam kondisi kerasukan sedang menyiksa ibunya dengan wajah yang sangat menyeramkan. Aboy yang lagi kesurupan ini terus-menerus meminta dipertemukan dengan ayahnya, yang entah apa tujuan dari hantu itu meminta bertemu dengan Jamil. Iqbal dan ayahnya terus mencoba untuk mengusir iblis dari tubuhnya Aboy, namun karena kekuatan Iqbal ini masih tersegel, maka kemampuannya nggak cukup untuk menyelamatkan Aboy dari hantu yang merasukinya. Sementara itu di ruangan tamu, ibunya Aboy ini menerima kedatangan polisi yang mencoba memeriksa rumahnya. Polisi yang melihat sebuah foto wanita muda lalu mendapatkan penjelasan dari ibunya Aboy bahwa itu adalah anaknya yang bernama Farah dan dia adalah kakak perempuannya Aboy. Sementara itu setelah kepulangan para polisi, keadaan Aboy semakin parah, di mana sosok iblis yang merasuki Aboy tampak semakin ganas. Karena sosok dalam dirinya Aboy ini terus-menerus meminta dipanggilkan Jamil, membuat Iqbal dan juga ayahnya merasa bahwa semua ini ada kaitannya dengan Jamil. Aboy yang kerasukan bahkan mengeluarkan sesuatu dari tubuhnya, dan saat Aboy yang dirasuki ini melarikan diri keluar ruangan, Iqbal memohon kepada ayahnya agar membuka segel yang mengunci kekuatannya. Sementara itu di luar ruangan, Aboy semakin menggila di mana dia menyakiti Yaya dan juga udah melukai ayahnya Iqbal. Karena kondisi yang semakin gak terkendali ini,
membuat si ayah dengan terpaksa membuka segel kekuatan Iqbal. Iqbal lalu mengambil dan melahap makhluk yang merasuki tubuhnya Aboy agar pindah ke dalam tubuhnya. Sosok yang kini merasuki tubuhnya Iqbal itu kemudian membawa Iqbal ke rumah tanaman Jamil. Iqbal yang dirasuki menggali tanah tempat tumbuhan kesayangan Jamil dan menemukan kerangka-kerangka manusia. Iqbal yang dirasuki juga menggali dinding yang tertancap paku dan mengambil sebuah bungkusan di dalamnya. Ayah Iqbal mencoba untuk mengeluarkan iblis dari tubuhnya Iqbal, namun sayangnya ayah Iqbal yang nggak memiliki kekuatan supranatural ini nggak bisa berbuat apa-apa. Sementara itu, Iqbal yang kini berada di dimensi lain berusaha membebaskan dirinya sendiri dari ikatan iblis. Iblis itu berusaha menghasut dan merayunya dengan menyamar sebagai sosok ibunya Iqbal. Tapi iman yang kuat serta pertolongan Tuhan membuat Iqbal berhasil lepas dari belenggu iblis tersebut. Sementara itu, Jamil yang telah kembali dari Pulau Sumatera terkejut melihat keadaan rumah tanamannya, di mana dia kemudian ditarik oleh sosok gak terlihat menuju ke ruangan tempat Iqbal berada. Ibunya Aboy yang saat itu memegang bungkusan yang berasal dari dinding yang tertancap paku menemukan sebuah janin di dalam bungkusan tersebut. Kenyataannya sebenarnya akhirnya terungkap bahwa beberapa tahun yang lalu di tempat itu sang ayah pernah melakukan perbuatan keji pada putrinya sendiri, yaitu Farah. Beberapa tahun yang lalu Jamil yang telah menghamili putrinya tersebut berusaha untuk menggugurkan kandungan putrinya bersama dengan si nenek. Namun ternyata di dalam tubuhnya Farah ini telah berdiam sosok iblis yang bertubuh akar. Iblis itu berasal dari tumbuhan besar kesayangan Jamil yang dia bawa dari Pulau Sumatera. Sosok iblis tersebut gak ingin Farah mati sebab di tubuh Farah ini dia telah tinggal. Namun Jamil ini gak peduli dan dia justru menghabisi putrinya itu. Yang mana jasadnya Farah udah ditanam sama Jamil di tanah tempat tumbuhan kesayangannya. Lalu janin dari Farah dia tanam di dinding ruangan tersebut dengan menempelkan sebuah paku dan kertas yang udah diberi mantra oleh dukun dari Batak. Jamil lalu diseret dalam kegelapan oleh iblis, dan di dalam alam gaib ini, iblis dan Farah yang udah bersatu berniat mencabik-cabik Jamil sebagai balasan atas perbuatannya. Pada akhirnya Jamil pun tewas dan setelahnya Iqbal pun menyegel iblis tersebut. Setelah Iqbal berhasil menyegel iblis itu di dalam kegelapan, mereka lalu menyadari bahwa Yaya juga dianugerahi kekuatan supranatural seperti Iqbal. Sementara itu, bunga kebanggaan Jamil akhirnya mekar dan setelahnya film ini pun berakhir. Jadi hantu yang selama ini disegel adalah hantu dari Farah, yang mana Farah menjadi korban kebiadaban ayahnya sendiri, dan di samping itu, si nenek yang juga ikut andil justru merasa dihantui rasa bersalah. Sampai-sampai dia menyuruh cucunya yaitu Aboy untuk berpenampilan seperti laki-laki. Itu semua si nenek lakukan agar Jamil ini gak sakni dan melakukan perbuatan bejat itu kembali kepada Aboy. So, mungkin gini aja ya guys pembahasan film kali ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.